Jumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal-soal mengenai turunan trigonometri. Nah, kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai turunan trigonometri. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Yang nomor 1, untuk AX lebih besar dari 0, lebih kecil dari 90, diketahui Fx sama dengan sekant AX. Dan Gx sama dengan sekant AX tambah akar Fx kuadrat dikurang 1. Maka nilai G aksen 1 sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita mencari turunan G aksen 1, kita operasikan dulu yang ini. Yang ini adalah identitas. Artinya gini, sekant AX kuadrat, karena di sini pangkat 2, dikurangkan dengan 1, ini sama dengan tan AX kuadrat. Ini jangan lupa ya, ini adalah berasal dari identitas. Oke. Nah, kemudian bisa kita ubah si fungsi Gx ini menjadi Gx sama dengan sekant AX ditambahkan dengan akar tan AX kuadrat. Nah, perhatikan akar ini bisa kita hilangkan dengan pangkat 2 ini. Berarti yang tinggal itu adalah sekant AX tambah tan AX. Nah, sekarang kita cari turunannya. Berarti G aksen X-nya sama dengan turunan sekant AX adalah A sekant AX dikalikan dengan tan AX. Nah, ditambahkan dengan turunan tan AX itu adalah A sekant AX pangkat 2. Paham ya? Nah, kemudian di sini perhatikan, sama-sama mempunyai A sekant AX. Di sini juga A sekant AX. Berarti kita sederhanakan lagi. Ini sama dengan G aksen X A sekant AX dalam kurung. Berarti tinggal tan AX-nya. Tan AX ini kan sama dengan sin AX per cos AX. Nah, ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan sekant AX. Nah, berarti kita ubah lagi. Ini kan sama dengan 1 per cos AX. Paham ya? Nah, kemudian ini sama dengan A sekant AX dalam kurung sin AX ditambahkan dengan 1 tutup kurung dikalikan dia dengan 1 per cos AX. Paham ya? Artinya kalau kita kalikan 1 per cos AX ini ke fungsi ini, akan kembali ke bentuk seperti ini. Sin AX per cos AX tambah 1 per cos AX. Paham ya? Nah, kemudian ingat lagi identitasnya. Berarti kalau 1 per cos AX ini kan sama dengan sekant AX. Ya kan? Nah, berarti ini bisa kita ubah. Ini sama dengan A sekant AX kuadrat dikalikan dengan sin AX ditambahkan dengan 1. Ini dia. Ya. Nah, inilah yang merupakan turunannya. Yang ditanyakan apa? G aksen 1. Berarti kita substitusikan setiap X sama dengan 1. Nah, jadi A sekant A kuadrat dikalikan dengan sin A ditambahkan dengan 1. Inilah yang merupakan hasilnya. Kita cross check ke pilihan ganda. Berarti jawabannya yang A, yang ini dia. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Fungsi Fx sama dengan 1 per sin X dikurang 1 per tangan X dikalikan dengan 1 tambah cos X mempunyai turunan sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan ini, kita jabarkan dulu fungsi Fx ini. Kita buat lebih sederhana. Paham ya? Maka kita ubah dulu dia. Fx sama dengan 1 per sin X. Perhatikan ya, 1 per sin X. Nah, dikurang 1 per tangen X itu bisa kita jabarkan dengan, ini kan sama dengan kotangen ya, 1 per tangen X. Nah, berarti ini sama dengan apa? Cos X per sin X. Nah, dikalikan dengan
1 ditambahkan dengan cos X. Nah, berarti ini sudah sama penyebut. Bisa kita sederhanakan lagi. 1 dikurang cos X per sin X dikalikan dengan 1 tambah cos X. Nah, berarti ini bisa kita kalikan. 1 kurang cos X dikalikan dengan 1 tambah cos X. Ini sama dengan apa? Sama dengan 1 kurang cos X pangkat 2 per sin X. Nah, kembali kita ke identitas. Sin X kuadrat tambah cos X kuadrat ini sama dengan 1. Ya. Nah, berarti 1 kurang cos X kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan sin X kuadrat per sin X. Artinya, si fx ini sama dengan sin X. Nah, yang ditanyakan turunannya. Maka f aksen X turunan sin sama dengan apa? Cos. Berarti cos X. Jawabannya yang A. Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jika Y sama dengan sin X tambah 2 cos X, maka turunan ketiga tambah turunan kedua tambah turunan pertama tambah Y sama dengan titik-titik. Nah, Y-nya adalah sin X ditambah dengan 2 cos X. Nah, maka dari sini bisa kita cari turunan pertamanya. Turunan sin sama dengan cos X, kemudian turunan cos sama dengan min sin ya. Maka ini min 2 sin X. Ini turunan pertamanya. Nah, kemudian kita cari turunan yang keduanya. Turunan pertama ini kita turunkan lagi. Itu maksudnya. Berarti turunan cos X sama dengan min sin X. Kemudian turunan sin sama dengan cos. Tetap dia negatif cos X. Nah, sekarang kita cari turunan yang ketiga. Artinya turunan kedua ini kita turunkan lagi. Turunan sin apa? Cos ya. Maka ini min cos X. Turunan cos sama dengan min sin. Ketemu min di sini, maka dia jadi plus. Berarti ini 2 sin X. Nah, ditanyakan disoalkan hasil penjumlahannya. Maka ini kita jumlahkan aja. Nah, apakah ada yang bisa dicoret? Kita perhatikan. Sin X bisa kita coret dengan yang ini. Paham ya? Nah, kemudian 2 cos X yang ini kita coret dengan yang ini, 1 plus 1 negatif. Kemudian yang ini negatif 2 sin X kita coret dengan ini. Kemudian cos X kita coret dengan yang ini. Maka hasilnya adalah 0. Gitu dia. Ya. Jawabannya yang B. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Jika fx sama dengan 1 kurang x dan gx sama dengan 1 kurang sin v per 2x, maka g aksen 0 per f aksen 1 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari dulu g aksen x-nya per f aksen x-nya. Ya. Berarti ini sama dengan g aksen x-nya sama dengan apa? Yang ini perhatikan ya. 1 kurang sin v per 2x. Nah, yang ini merupakan variabelnya, ya. Maka ini sama dengan apa? Ini sama dengan negatif v per 2 turunan sin sama dengan cos ya. Cos v per 2x. Paham ya? Nah, per turunan f aksen x-nya, berarti turunannya ini 1 kurang x, turunannya sama dengan min 1. Nah, kemudian kita substitusikan g aksen 0 per f aksen 1. Nah, ini sama dengan apa? Nah, masukin x-nya sama dengan 0 untuk fungsi g aksen x. Maka ini cos v per 2 kali 0, cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 ya. Maka 1 dikalikan v per 2 hasilnya min v per 2 per min 1. Berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan v per 2. Ini dia jawabannya. Yang D. Gampang ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Untuk fx sama dengan bx tambah 2 cos bx, di mana b-nya diantara 2 dengan 24. Nilai b yang memuat f aksen v per 12 sama dengan 0 di titik. Nah, ini dikasih tahu petunjuknya, ya kan? Nah, maka kita cari dulu f aksennya. F aksen x-nya sama dengan turunan bx itu sama dengan b, turunan cos itu sama dengan min sin ya.
karena di sini ada bx-nya, maka ini sama dengan apa? Min b, ya, min b dikalikan dengan 2 sin bx. Oke? Nah, berarti di sini dikasih tahu f aksen v per 12 sama dengan 0. Maka ini kita substitusikan. F aksen, saya buat aja di sini 15 ya. V per 12 sama dengan 15. Oke? Nah, ini sama dengan 0. Maka saya substitusikan B kurang 2B. Di sini sin 15B ini sama dengan 0. Oke? Nah, kemudian ini saya pindahkan. Berarti ini sama dengan apa? B sama dengan 2B sin 15B. Nah, si B ini saya coret. Nah, berarti ini sama dengan apa? Di sini tinggal 1 kan gitu. Nah, berarti si 2 ini saya bagikan. Berarti ini tinggal apa? 1 per 2 sama dengan sin 15B. Paham ya? Nah, sekarang dari sini bisa kita peroleh B-nya. Artinya sin 15B itu sama dengan sin berapa yang setengah? Berarti kita ingat di kuadran pertama dan di kuadran kedua, karena sama-sama positif sinnya. Nah, kalau dia di kuadran pertama berarti itu sama dengan sin 30. Nah, kalau dia di kuadran kedua, sin 15B ini sama dengan sin 150. Nah, artinya 15B sama dengan 30. Maka dari sini kita peroleh B-nya sama dengan 30 per 15, 2. Nah, kalau dari sini kuadran kedua ini 15B sama dengan 150. Maka dari sini kita peroleh B sama dengan 10. Maka B 2 atau B sama dengan 10. Berarti jawabannya yang A. Gampang ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Turunan pertama dari fungsi sama dengan cos X kurang sin X per cos X tambah sin X adalah titik-titik. Nah, kalau untuk mengerjakan ini kita menggunakan rumus turunan U per V, ya kan? Nah, jadi kita misalkan U-nya sama dengan yang ini, si cos X kurang sin X ini, maka kita cari turunannya U aksen sama dengan turunan cos min sin ya. Maka ini sama dengan apa? Min sin X. Kemudian turunan sin sama dengan cos X. Kemudian si V-nya yang bawah. Maka kita cari F aksennya, V aksennya. Turunan cos X ini sama dengan min sin. Oke. Min sin X. Kemudian ditambahkan dengan turunan sin cos X. Ya. Nah, maka kalau dia pembagian, rumusnya kan gini. U aksen V. Kemudian kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, maka ini sama dengan apa? Kita masukinlah dia. U aksen sama dengan apa? Yang ini. Berarti min sin X dalam kurung ya, dikurang cos X dikalikan dengan V. V-nya tadi apa? Yang ini, yang bawah. Berarti ini sama dengan cos X ditambahkan dengan sin X. Nah, dikurang V aksennya apa? Yang ini. Berarti ini saya buat min sin X, kemudian ditambahkan dengan cos X dikalikan dengan U. U-nya sama dengan apa? Yang atas berarti kan? Ini sama dengan cos X dikurangkan dengan sin X. Ya. Nah, per, saya buat pernya. Ini per V kuadrat. Maka ini sama dengan apa? Cos X tambah sin X kuadrat. Nah, yang ini dia. Nah, kemudian yang ini saya kalikan aja. Saya kalikan dia yang ini. Ya. Saya kalikan. Berarti kalau pengaliannya kayak gini, perhatikan. Min sin X kalikan dengan cos X, maka ini sama dengan apa? Min sin X cos X. Min sin X kalikan ke sin X sama dengan min sin X kuadrat. Kemudian min cos X kali cos X, ini sama dengan apa? Min cos X kuadrat. Kemudian min cos X dikalikan dengan sin X, hasilnya min cos X ya. Nah, kemudian apa? Yang ini. Berarti
Yang ini juga sama, min sin X dikalikan dengan cos X sama dengan min sin X cos X. Tapi karena di sini min, kita buat jadi tambah. Berarti ini sama dengan apa? Sin X cos X. Nah, kemudian yang ini min sin X dikalikan dengan min sin X, jadi plus ya. Tapi karena di sini ada min, kita buat jadi min sin X kuadrat. Kemudian cos X kali cos X kuadrat. Di sini min, maka ini min cos X kuadrat. Kemudian cos X dikalikan dengan min sin X, yang ini min ya, tapi karena di sini maka dia jadi plus. Oke, saya buat di sini ya, jadi plus sin X cos X. Nah, per ini saya buat pernya ya, cos X ditambahkan dengan sin X kuadrat. Oke. Nah, coba perhatikan. Berarti yang ini bisa saya coret dengan yang ini. Ya kan? Kemudian yang ini bisa juga saya coret dengan yang ini. Berarti yang tinggal itu apa? Min sin X pangkat 2 dikurang cos X pangkat 2 kurang sin X pangkat 2 kurang cos X pangkat 2 per cos X tambah sin X pangkat 2. Nah, sekarang saya keluarkan negatifnya, maka negatif dalam kurung. Ya, ini sama dengan apa? Sin X kuadrat, ini jadi tambah cos X kuadrat, kemudian tambah sin X kuadrat, tambah cos X kuadrat. Ini kan per cos X tambah sin X kuadrat. Nah, yang ini kan identitas nih, yang ini. Berarti hasilnya 1. Yang ini juga sama. Identitas, berarti hasilnya juga 1. Berarti 1 tambah 1, 2 ya. Maka hasilnya adalah min 2 per cos X ditambahkan dengan sin X pangkat 2. Ini dia hasilnya. Maka jawabannya yang B. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Diketahui fx sama dengan a tangen x tambah bx. Jika f aksen v per 4 sama dengan 3 dan f aksen v per 3 sama dengan 9, maka a tambah b sama dengan titik-titik. Nah, ada dua petunjuk dikasih tahu, yang ini dan juga yang ini. Oke. Nah, maka kita cari dulu turunannya. F aksen x ini sama dengan apa? Ini sama dengan a sekan X kuadrat ditambahkan dengan turunan BX ini sama dengan B. Paham ya? Nah, berarti yang ini boleh juga saya jabarkan gini. A sekan itu kan sama dengan 1 per cos ya. Berarti ini cos X kuadrat ditambahkan dengan B. Dah? Supaya lebih gampang kita ngitungnya. Nah, maka dikasih tahu di soal F aksen V per 4 sama dengan 3. V per 4 itu sama dengan 45 ya. Yang ini 45 derajat. Nah, maka yang pertama saya masukin X sama dengan 45. F aksen 45 ini sama dengan 3. Maka A 1 per cos 45 itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Ini saya kuadratkan. Ditambahkan dengan B ini sama dengan 3 ya. Nah, berarti hasilnya yang ini kalau dikuadratkan sama dengan 1 per 2 ya. 1 per 2, maka 2A ditambahkan dengan B sama dengan 3. Udah? Nah, itu yang kita peroleh dari F aksen V per 4 sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia F aksen yang ini V per 3 sama dengan 60, maka ini 60 derajat sama dengan 9. Maka dari sini saya masukin lagi A 1 per cos 60 itu setengah. Ini saya kuadratkan lagi, ditambahkan dengan B sama dengan 9. Maka dari sini saya peroleh, ini kan 1 per 4 nih. Maka ini sama dengan apa? 4A ditambahkan dengan B sama dengan 9. Dah? Nah, kemudian yang ini kita eliminasi. Yang ini dengan yang ini kita eliminasi dia.
supaya kita peroleh A dan B-nya. Dan maka kalau ini kita kurangkan kedua-dua ini, kita kurangkan, misalkan di sini saya buat, berarti si B ini hilang, B kurang B kan gitu. Nah, berarti 2A kurang 4B sama dengan min 2A, sama dengan 3 kurang 9 sama dengan min 6. Maka dari sini kita peroleh A sama dengan berapa? 3 ya. Maka A3, maka dari sini kita peroleh B-nya. B-nya kita peroleh dari, kita substitusikan aja A-nya sama dengan 3 ke salah satu persamaan ini ataupun persamaan ini. Ya, maka kita substitusikan kemarin. Ini sama dengan apa? 2 kali A itu 6 tambah B sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan berapa? B sama dengan min 3. Oke? Nah, maka yang ditanyakan apa? A tambah B. Berarti 3 tambah min 3 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka jawabannya yang A. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 8. Jika fx sama dengan cos sin 2x kuadrat, maka f aksen x sama dengan titik-titik. Nah, kalau untuk mengerjakan ini, kita harus menggunakan apa? Aturan rantai ya. Aturan rantai. Ya. Aturan rantai itu gini dia. dy dx ini sama dengan dy dr dikalikan dengan dr per dx. Nah, ini boleh panjang ya, bukan hanya seperti ini. Artinya boleh nanti dy per dr dikali dr per dt, dt per dx, supaya tinggal dia dy dx nya ya. Boleh, berarti ini kita coret dengan ini sama saja. Oke, ini namanya aturan rantai ya. Oke, nah maka saya ambil dulu fungsi fx nya. Nah, perhatikan, yang ini saya anggap si r ya. Nah, R sama dengan 2X. Nah, maka dari sini saya peroleh apa? dr dx ini sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian berarti ini sama dengan keseluruhan yang dalam kurung ini sama dengan sin R ya. Ini saya anggap si T. Berarti T sama dengan sin R. Nah, maka dari sini kita peroleh dt dr-nya ini sama dengan apa? Turunan sin sama dengan cos ya. Maka ini cos R. Nah, kemudian yang ini saya misalkan si y, si fx ini ya kan. Y sama dengan cos t kuadrat ya. Maka dari sini saya peroleh dy dt ini sama dengan 2 cos t dikalikan dengan sin t. Itu turunannya ya. Maka kita carilah f aksen x nya. F aksen x ini sama dengan dy dx, atau ini sama dengan dy dt dikalikan dengan dt dr dikalikan dengan dr dx. Paham ya? Nah, berarti dari sini kita peroleh dy dt. Dy dt itu adalah 2 cos t sin t. 2 cos t sin t itu kan sama dengan sin 2t ya. Oke, sin 2t. Nah, berarti dt dr itu sama dengan cos r. Kemudian dr dx yang ini sama dengan 2. Oke. Nah, maka si 2 ini, oh di sini ada yang kurang ya. Turunan cos itu min sin ya. Di sini min sin. Oke. Ini min sin. Nah, maka di sini sin ya, min sin ya. Oke, min sin. Nah, berarti kita pindahkan aja dari sini sama dengan min 2. Si ini saya pindahkan ke sini. Sin 2t. T-nya tadi kita misalkan apa? Sin R kan gitu. Maka ini sin R ya. Paham ya? Ini saya buat dalam kurung. Kemudian dikalikan dengan cos R. R itu sama dengan apa? 2x. Nah, kemudian
Yang ini saya jabarkan lagi, negatif 2 sin 2 dalam kurung. Ini sin, R-nya tadi apa? 2x ya. Berarti di sini 2x dikalikan dengan cos 2x. Inilah yang merupakan jawabannya. Nah, kita cross check ke pilihan ganda. Min 2 sin 2 dikali sin 2x kalikan cos 2x. Maka jawabannya yang B, yang ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 9. Jika x sama dengan 2 sin t dan y sama dengan cos 2t, maka dy dx sama dengan titik-titik. Nah, caranya gini. X sama dengan 2 sin t. Nah, yang ini kita turunkan terhadap t. Ya. Maka turunkan ini terhadap t, ini sama dengan 1 dx dt sama dengan apa? Turunan sin sama dengan cos ya. Maka ini 2 cos t. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Y sama dengan cos 2t. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap t, maka 1 dy dt ini sama dengan turunan cos min sin ya. Maka ini sama dengan min 2. Dari sini hasil turunannya ini 2 ya. Kemudian sin 2t. Ini dia. Nah, maka yang ditanyakan dy dx. Berarti dy dx ini sama dengan dy dt dikalikan dengan dt dx. Ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan dy dt-nya kan sama dengan min 2 ya. Min 2 sin 2t. Nah, dt dx-nya coba perhatikan yang ini dx dt, maka ini kita tinggal balikkan aja. 1/2 cos t. Ya, ini dia. Nah, kemudian kita jabarkan lagi dia. Min 2 sin 2t ini kan sama dengan 2 sin t dikalikan dengan cos t per cos 2 cos t yang ini yang bawah. 2 cos t. Maka si 2 ini saya coret dengan ini, si cos t-nya juga saya coret dengan ini, maka yang tinggal itu adalah min 2 sin t. Ini jawabannya. Paham ya? Min 2 sin t jawabannya yang E.